hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Tuan Sergei Gennadievich Tolchonov untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Federasi Rusia untuk Republik Indonesia. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kabar yang mantap-mantap banget guys. Kini yang pertama datang lagi dari Rusia Indonesia guys. Jadi seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu Pak Prabowo telah bertemu dengan pemimpin raski-raski Rusia, yaitu Bapak Vladimir Putin yang terhormat. Dan mantapnya, Pak Prabowo sebagai bakal presiden Indonesia pun pada waktu itu menyatakan ingin bekerja sama dengan Rusia dalam bidang nuklir. Dan tak main-main, Rusia pun kini akhirnya merespon cepat Indonesia. Dan kini Rusia menyatakan bahwa mereka sedang menunggu keputusan Indonesia. Nah, mantap-mantap banget guys. Lantas bagaimanakah pernyataan lengkap Rusia dan apakah yang Rusia mampu siapkan untuk Indonesia dalam bidang nuklir? Setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Indonesia yang tak lama lagi bakal didatangi oleh banyak perusahaan-perusahaan pabrikan pesawat terbang asing dari berbagai penjuru dunia guys. Bahkan kabarnya perusahaan India Brahmos, kemudian juga Dassault Aviation Prancis, sampai Textron Aviation juga akan rame-rame datang ke Indonesia. Nah, lantas apakah akan ada pesawat-pesawat baru atau kerjasama-kerjasama baru yang akan dijalin oleh Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pesawat asing ini? Penasaran beritanya? Lanjut tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Rusia Indonesia. Jadi ternyata Rusia pun merespon sangat cepat nih guys. Pernyataan Pak Prabowo yang kemarin bilang ke Pak Putin ingin kerjasama bidang nuklir dengan Rusia. Tak main-main, dikutip dari banyak sumber berita berikut. Dubes Rusia yaitu Mr. Sergei Tolchenov dalam siaran persnya di Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024 kemarin mengatakan bahwa Federasi Rusia kini telah siap bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pengembangan energi nuklir. Dia katakan seperti ini guys, kita tinggal menunggu pihak Indonesia untuk menentukan apa yang mereka cari, di mana kita dapat melanjutkan kerjasama bilateral ini. Nah, artinya dengan ini jadi Rusia pun sudah siap nih guys. Mereka tinggal menunggu Indonesia mau bangun nuklir seperti apa ya kan. Yang jelas ya pastinya bukan senjata nuklir guys, tapi pembangkit nuklir sebagai sumber energi. Dan Dubes Rusia ini pun juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto juga sudah membahas kerjasama tersebut dengan perusahaan Rosatom saat berkunjung ke Moskwa pada bulan Juni lalu guys. Dan Dubes Rusia ini pun katakan, kami benar-benar mencari prospek dan hasil positif dalam kerjasama di bidang ini. Lantas pertanyaannya, apa yang dapat Rusia sediakan untuk Indonesia dalam bidang nuklir? Nah, Dubes Tolchenov pun menuturkan bahwa perusahaan Rosatom tersebut memiliki semua teknologi siklus bahan bakar nuklir, mulai dari pengembangan uranium hingga siklus hidup fasilitas nuklir. Dan kegiatan perusahaan tersebut juga mencakup produksi produk non-nuklir. Kemudian juga ada kedokteran nuklir, digitalisasi, dan pengembangan perangkat lunak, logistik, dan pengembangan rute laut utama. Nah, jadi Rusia punya teknologi lengkap nih guys. Mulai dari teknologi pengembangan uranium sampai fasilitas-fasilitas dan produk-produk nuklirnya. Dan sekarang Rusia pun tinggal menunggu keputusan Indonesia mau pilih yang mana nih. Dan harapannya ya Indonesia segera lanjut guys, segera nyambung, jangan lama-lama ya kan. Oke, kemudian lanjut kabar kedua. Jadi dalam waktu dekat ini negara kita Indonesia bakal kedatangan banyak perusahaan-perusahaan pabrikan pesawat dan helikopter dunia nih guys. Tak main-main, dikatakan beberapa diantaranya termasuklah mulai dari Airbus, kemudian Bell Helicopter, Boeing, Brahmos, Dassault Aviation, Embraer, Garuda Group, kemudian ada juga Leonardo dari Italia, Lion Air, MBDA, PT Dirgantara Indonesia,
Textron Aviation sampai dengan Telus. Dan ini pun belum semuanya guys. Pasalnya lebih lanjut, Airshow ini pun diharapkan dapat menarik hampir 100 perusahaan peserta dan 100 delegasi dari lebih dari 35 negara dan wilayah. Dan dikabarkan bahwa semua perusahaan-perusahaan ini pun bakal datang dan meramaikan Forum Bali International Airshow 2024 yang akan digelar di Bandara Agusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 18 sampai 21 September 2024. Dan bukan kaleng-kaleng guys, Bali International Airshow 2024 ini pun diperkirakan akan dihadiri oleh 6.000 tamu dari 100 pemangku kepentingan sektor aviasi 35 negara. Jadi kita tunggu saja apakah bakal ada kerjasama pesawat baru antara Indonesia dengan pabrikan-pabrikan pesawat mantap ini. Dan mantapnya Bali International Airshow 2024 ini pun akan menandai kembalinya Indonesia ke panggung airshow global setelah 3 dekade atau sekitar 28 tahun lalu mati suri guys. Dimana memang ya terakhir airshow besar ini diadakan di Bandara Cengkareng per tahun 1998, sekitar 28 tahun yang lalu guys. Dan lanjut, Bali Airshow ini pun disebut akan sangat penting karena landscape penerbangan di Indonesia sedang berada di jalur positif guys. Dan Indonesia kini diperkirakan bakal menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia pada tahun 2037 mendatang. Mantap banget guys. Kemudian tak cuma itu guys. Dalam Airshow ini, Pertamina nanti juga akan mulai mempromosikan penerapan Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Dan ini sepertinya adalah bahan bakar pesawat ramah lingkungan guys. Dan mungkin ya bahan bakunya dari aftur sawit kemarin. Pasalnya Pertamina percaya bahwa SAF adalah kunci untuk pertumbuhan industri penerbangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bahkan kedepannya Pertamina diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan mitra global dan memperkenalkan teknologi terbarunya untuk kemajuan penerbangan berkelanjutan di Indonesia dan di dunia. Kemudian lanjut dikatakan dalam sebuah sesi diskusi juga akan berpusat pada perluasan produksi dan penggunaan Sustainable Aviation Fuel atau SAF tadi guys, serta integrasi teknologi mobilitas udara canggih seperti drone dan sistem urban air mobility dalam ruang udara konvensional. Dan selama Airshow, pemerintah Indonesia pun akan memperkenalkan roadmap nasionalnya untuk mengembangkan industri dan ekosistem SAF di Indonesia, serta menyoroti komitmen negara terhadap penerbangan berkelanjutan dengan tujuan mencapai net zero efisien per tahun 2050 mendatang. Nah, lantas kerjasama apa sajakah yang akan didapatkan Indonesia dalam industri dirgantara pesawat terbang dan helikopter ini bersama dunia? Mari kita tunggu saja kabar terbarunya guys. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.